Shalom semua warga kerajaan. The kingdom of God is a kingdom of love. Dan rajanya telah membuktikan seorang raja yang sangat murah hati dan rendah hati. Ketika Kristus masuk ke Yerusalem pada waktu kedatangan yang pertama, dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengendarai seekor keledai. Ya, seekor keledai, bahkan anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Tetapi humility zaman sekarang dianggap suatu kebodohan. Orang berlomba-lomba flexing supaya dianggap hebat, supaya dianggap kaya, ngaku konglomerat padahal konglomerat ya. Karena itu dalam Mika pasal 6 ayat ke-8 dikatakan, "Hei manusia, sudah diberitahukan oleh Tuhan dan apa yang dituntut oleh Tuhan daripadamu." Manusia sini umat manusia, Adam. Pertama dikatakan berlaku adil. Kita tahu kerajaan Allah dasarnya yaitu kebenaran dan keadilan. Kedua, mencintai kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah loving kindness, hesed. Dan yang ketiga ini, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Salah satu yang paling dibenci Tuhan adalah kecongkakan, keangkuhan, dan itu semua ada pada kita, bukan? Kita merasa diri hebat, kita merasa diri lebih dari orang lain. Tapi di sini perhatikan, bukan di hadapan Allahmu, not before thy God, tapi with thy God, bersama dengan Allahmu. Saya mengalami dalam hidup saya, yaitu tentang bagian yang terakhir nih, bagaimana hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saya dulu pemain gitar satu-satunya di persekutuan kita yang kecil itu, dan di situ ada dokter, ada pengusaha, tidak ada satupun yang bisa main gitar. Saya bisa main gitar dikit-dikit lah. Biasalah, orang mata satu jadi raja di negara orang buta. Dan pada waktu itu kami sedang ada persekutuan di Tretes, di villa daripada Bapak Pendeta Arwianto dari Jakarta sekarang ya, Cokro Bersaudara. Dan di situ saya main gitar dengan sangat pede, saudara. Sangat pede, yang lain tidak bisa. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ada orang nunjuk ke belakang. Waktu saya menoleh, itu hamba Tuhan, ya dulu ipar dari Pak Arwianto, yaitu Dani Tumiwa, maestro gitar Yamaha kelas internasional, yang lulusan dari Spain, yang dari Spanish. Langsung saudaraku, saya menundukkan kepala dan saya serahkan gitar kepada beliau untuk beliau memainkannya. Dan saya masih ingat itu, ya. Kacamatanya bundar hitam gitu kayak Adiana Pitupulu gitu. Lalu dia berkata, main terus saja, bagus kok mainnya. Aduh, sejak saat itu saya main gitar, tetapi karena diizinkan oleh maestro. Jadi saya main gitar berikutnya bukan angkat kepala, tapi nundukkan kepala. Sadar, I walk humbly before the maestro. Demikian juga dengan Tuhan. Siapa yang kita mau banggakan? Kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu semuanya rendah hati. Itu tanda ada roh Kristus dalam kita. Sebab yang sombong, yang mengatakan aku mau naik ke gunung Allah, mau meninggikan diri, itu Lucifer, itu setan. Tapi Tuhan Yesus itu lemah lembut, rendah hati, dan berkata belajar daripada aku. Saudara yang kasih Tuhan, itu pelajaran yang tidak pernah saya lupakan. Bahwa Tuhan selalu hadir. Dan kalau kita diizinkan, yaitu untuk memuji Tuhan atau dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Walk humbly before your God. Tapi mulainya hidup dalam keadilan dan kemurahan hati, keadilan, kesetiaan. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini yang luar biasa Tuhan masih berikan untuk kami hidup. Terima kasih, kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau ambil alih seluruh hidup kami pagi hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik yang kami miliki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya.
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia adalah Tuhan yang ajaib, amin. Lalu Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita tinggikan Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh,
Tuhan yang dahsyat. Mari kita terus memuji Tuhan kita. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu hebat bagi kami. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau beri
diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau ajaib. Kami memuji-Mu. Haleluya. Kami naikkan pujian bagi-Mu, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Yesusku, Kau Allah yang hebat. Kami bersyukur buat kasih-Mu, di dalam-Mu ku temukan kasih yang sejati. Haleluya, haleluya. Hanya nama-Mu yang kami agungkan. Kami bersorak-sorai bagi-Mu, Kau Allah yang dahsyat, Kau Tuhan yang hebat. Terima kasih Yesus, hanya Kau sumber segalanya. Hanya Kau Yesus, Allah yang kami sembah. Haleluya. Oh, Kau Tuhan Rajaku. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur untuk segala yang terbaik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Yesus yang layak kami sembah. Haleluya. Kami memuji-Mu, Kau Tuhan yang hidup.
Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami bersyukur untuk kasih sejati yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur sekalipun banyak hal yang kami lewati, sampai pada hari ini kasih Tuhan masih ada untuk kami. Engkau Tuhan selalu ada di dalam hati kami. Engkau selalu ada bersama kami, berjalan bersama kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami bagimu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
Saatnya kami mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semuanya yang mendengar. Hamba sadar, hamba tidak mampu tanpa urapan-Mu, tanpa tuntunan-Mu, tanpa penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Setiap Engkau yang hadir pagi hari ini, banyak hal yang Tuhan akan berbicara padamu. Katakan dalam lubuk hatimu yang terdalam, aku mau Tuhan, lembutkan hatiku, tuntun aku untuk mempraktekkan kerendahan hati. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tapi dengan Engkau Tuhan, Engkau akan memampukan kami berjalan dengan Engkau. Bukan menurut pikiran kami, bukan menurut kehendak kami, tapi keinginan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Puji Tuhan, kita memasuki bulan April di minggu yang pertama. Katakan seperti biasa, katakan bersama saya adalah orang yang paling diberkati dan disayang sama Tuhan. Sampaikan kiri kananmu, kamu juga, kamu juga, kamu juga. Kita langsung melihat di Amsal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat yang ke-12, kita sama-sama membacanya dengan suara yang lantang. 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Berapa banyak kita yang tahu firman Tuhan ini? Berapa banyak kita yang melakukan firman Tuhan ini? Kita tahu firman Tuhan ini berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kita tetap tinggi hati atau tidak? Jawab dalam hati saudara sendiri saja. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita tahu ayat firman Tuhan ini, tapi untuk mempraktekannya tidak mudah sekali. Tidak mudah. Saya bersyukur memasuki bulan April ini, saya excited sekali dengan tema gereja mempraktekkan kerendahan hati. Kenapa? Waktu saya melihat bulan 4 ini, judul tema gereja mempraktekkan kerendahan hati, di hati saya langsung bergetar. Kenapa saya bergetar? Karena saya merasa saya tidak layak untuk mengajarkan hal ini. Tidak layak untuk membagikan hal ini. Karena belum diwisuda dalam hal kerendahan hati. Artinya belum lulus. Tapi di dalam hati saya, Tuhan katakan, kamu tetap membagikannya. Seiring dengan kamu membagikannya, engkau terus belajar tentang kerendahan hati. Bagaimana saya bisa mengajarkan tentang kerendahan hati?
Di situ Roh Kudus yang menguatkan saya. Kerendahan hati adalah bagian penting daripada kedewasaan rohani saudara dan saya. Ini rema, ini yang jadi penekanan di hatinya Tuhan tentang kerendahan hati. Sebuah pengajaran yang mungkin tidak populer di telinga orang. Karena kerendahan hati itu bukan sebuah nilai perusahaan. Tidak ada yang namanya kerendahan hati itu di dalam dunia korporat, itu tidak ada. Mereka menekankan kerendahan hati itu tidak ada, saudara. Di dunia ini mereka menekankan apa? Profit, cuan. Asal cuan itu di situ. Itu yang mereka minta. Itu orientasi di dunia. Tapi lain. Di gereja kita GBI Rock di Sumbawa ini bukan perusahaan. Ini keluarga Tuhan. Ini bukan company. Ini kerajaan Allah. Karena itu biarkan semangat ini, apa yang kita belajar tentang kerendahan hati ini meragi. Biarkan semangat ini memenuhi adonan. Biarkan jadi apa? Tular menular dari satu kepada yang lainnya. Inilah yang sebenarnya semangat GBI Rock Sumbawa yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ketika saya sedang menyusun bahan apa yang saya sampaikan ini, Tuhan membukakan bagi saya bagaimana ketika saya baru bertobat. Bagaimana ketika saya mengalami kasih mula-mula. Banyak hal. Katakan bersama saya, banyak hal. Banyak hal yang Tuhan didik tanpa ajar saya. Yang saya tahu dan saya sadar saat ini itu semuanya belajar tentang apa? Kerendahan hati. Tentang kerendahan hati. Dan Tuhan bukakan ketika saya belajar ini, apa yang kamu alami itu. Contoh salah satu apa yang Tuhan mempraktekkan tentang kerendahan hati di dalam kehidupan saya. Saya ceritakan singkat. Tahun 2006 Tuhan memberikan kepada saya usaha baru. Yang semulanya saya tidak suka dan saya tolak dan saya tidak mau. Hanya karena lewat mimpi istri saya dan kita berdoa, akhirnya saya menerima usaha baru ini, yaitu multi level marketing yang disingkatkan MLM. Dan saya minta saudara jangan alergi dengan singkatan MLM tersebut. Saya lanjut, saya saksikan apa yang Tuhan didik ajar saya di dalam hal kerendahan hati di dalam MLM tersebut. Tuhan banyak didik saya. Tahun 2006 ketika saya menerima usaha baru ini, saya ingin ketemu dengan upline saya di Lombok. Dalam MLM ini, saya belum pernah ketemu dia, saya tidak kenal dia. Hanya lewat usaha baru ini, saya kenalan sama dia. Nah, waktu itu saya mau ke Surabaya dan transit di Lombok cukup lama. Saya punya kesempatan untuk pergi ke rumahnya dia. Upline saya ini sudah mendapat dari MLM ini sebuah mobil BMW. Nah, ketika saya sampai di airport di Lombok, masih airport yang lama di situ ya. Tiba-tiba stafnya dia telepon saya, Pak Tony, minta maaf, Bapak tidak bisa jemput Pak Tony. Tapi ada karyawannya yang jemput Bapak dengan sepeda motor. Hah? Kaget saya. Saya pikir dia jemput saya dengan mobil BMW-nya dia. Jemput dengan sepeda motor. Langsung saya katakan, Mbak, tidak usah jemput saya naik taksi saja. Tidak, Pak Tony, dia punya stafnya sudah dalam perjalanan pergi ke airport. Tidak usah,
Tetapi ketika saya bilang tidak usah, di situ Roh Kudus bilang sama saya, kamu ikut dia, kamu ikut dia. Dalam hati saya berontak di situ, tidak. Karena waktu itu, waktu saya berangkat pergi ke Surabaya itu, ada Pak John Lee, ada beberapa teman si A, si B, si C, sama-sama kita berangkat ke Surabaya. Saya malu. Seandainya saya dijemput pakai sepeda motor, mereka lihat saya, aduh malu sekali saya di situ. Tapi di situ Tuhan bicara pada saya, kamu naik sepeda motor itu. Terpaksa saya naik. Ketika dia sudah jemput saya naik, saya pakai helm, baru jalan itu motor, ketemu dengan Pak John Lee. Cifu, saya naik BMW, saya bilang gitu. Meluncur terus. Sampai di rumahnya upline saya. Di situ. Kurang lebih kita berbincang 1 jam. 1 jam. Setelah itu, upline saya katakan apa? Pak Tony, sudah jamnya untuk kamu mau berangkat. Saya pesankan taksi ya. Baik, saya bilang gitu. Terus temennya yang satu di sebelah itu dia bilang, Pak Tony, nggak usah naik taksi. Saya antar Pak Tony. Dengan apa lagi? Sepeda motor lagi. Aduh. Pikiran saya dengan BMW-nya dia jemput antar saya di situ. Saya bilang nggak usah. Biar Pak Putu. Saya bilang Pak, pesan aja. Saya bilang gitu. Lewat apa itu namanya? Taksi aja, pesankan aja. Saya bilang gitu. Tapi teman saya bilang, tidak usah Pak Tony, biar saya antar saja. Di situ bergolak di dalam diri saya. Antara ikut dia. Tapi di situ Roh Kudus bilang saya, kamu ikut dia. Terpaksa lagi naik sepeda motor itu. Sampai di airport di situ. Kan mau masuk di situ ada karcis mau bayar. Pak, saya turun di sini. Tidak usah masuk, saya bilang gitu, saya jalan kaki aja. Nggak, jangan Pak Tony, saya harus antar Pak Tony sampai di depan sana. Dalam hati saya, ini orang tidak mengerti. Padahal saya malu ini di sini. Saya malu ketemu lagi dengan Pak John Lee sama Pak ini, Pak itu. Aduh malu saya itu di situ. Terpaksa saya naik lagi sampai di depan itu. Ketika saya bilang terima kasih, saya masuk. Lega hati saya. Saya nangis di situ, keluar mata saya. Di situ Tuhan ajar didik saya rendah hati. Itu suatu kesombongan di mata Tuhan. Itu suatu kesombongan. Tuhan, saya katakan, terima kasih Tuhan. Saya lulus dalam hal ini. Saya lulus Tuhan. Itu semua karena dia. Bukan karena saya. Bukan. Tahukah saudara? Bahwa harga adalah apa yang saudara berani bayar. Sementara nilai adalah apa yang saudara dapatkan. Hidup ini bisa bernilai dan berharga saat kita berani membayar harga terhadap apa yang kita mau dapatkan. Sesuatu yang bernilai tinggi, jelas ada harga yang mahal. Demikian juga, setiap kita perlu belajar tentang nilai-nilai yang penting di dalam hidup ini. Agar hidup kita berharga di hadapan Tuhan dan sesama kita. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita baca ayat firman Tuhan tadi, di situ dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini semuanya kepingin rendah hati. Tidak ada orang yang kepingin sombong. Tidak ada. Tidak ada di situ. Tetapi mempraktekannya tidak mudah. Tetapi mengapa kita perlu belajar rendah hati? Karena ternyata
kita lebih mudah jadi sombong daripada rendah hati. Karena kita mengerti bahwa ketika ada orang yang hari ini rendah hati, belum tentu orang yang sama bulan depan, minggu depan tetap rendah hati. Belum tentu. Kerendahan hati ini perlu diuji setiap hari. Dalam satu sisi saya sudah lolos di situ. Sekembali saya dari Lombok, di situ Tuhan didik ajar saya belajar naik ojek. Dulu saya malu untuk naik ojek dan saya belajar naik bemo. Saya naik bemo. Saya belajar. Saya melatih diri saya itu di situ. Bukan satu kali itu saja di situ. Saya belajar di situ. Nah, bagaimana kita bisa belajar tetap rendah hati? Kita mau belajar rendah hati hanya lewat Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Hanya lewat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah teladan tentang kerendahan hati. Mari kita lihat di Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku, Yesus, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Yesus mengatakan, aku rendah hati. Belajarlah dari Yesus sebagaimana kita bisa belajar tetap rendah hati. Maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kebahagiaan dan sukacita akan memenuhi jiwa kita. Kerendahan hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri itu merasa minder, rasa kurang, dan merasa tidak mampu. Tetapi rendah hati itu mampu. Katakan bersama saya, mampu. Rendah hati itu mampu, tetapi tidak ngesok. Tidak merasa paling hebat. Yesus mengajarkan agar kita belajar dari Yesus bukan rendah diri tapi rendah hati. Katakan bersama saya siap belajar rendah hati. Saudara yang sudah mengeluarkan, Tuhan akan tuntun bimbing saudara. Jangan takut. Apa tanda-tanda kerendahan hati? Apakah setiap kali saudara ketemu orang, saudara senyum, saudara nyapa, bahkan membungkukkan badan, itu baik. Tetapi dari Yesus, kita belajar beberapa tanda-tanda kerendahan hati. Yaitu, dihina tapi tidak terluka. Lihat bagaimana Yesus ketika dia ditolak kemudian difitnah, tetapi Yesus tidak terluka. Itu adalah tanda kerendahan hati. Ketika saudara dilukai oleh seseorang, dihina, lalu saudara marah, saudara pahit, saudara terluka, maaf, beribu maaf. Kalau boleh saya katakan, sebenarnya itu ada kesombongan di dalam diri saudara. Ketika kita dihina, tetap tidak terluka. Itu sebenarnya saudara sudah benar hidup dalam kerendahan hati. Saya minta saudara cek dalam diri saudara. Masihkah engkau terluka? Yang saya minta saudara menyadari, kalau saudara masih terluka, sulit bagi saudara untuk bisa bertumbuh. Sulit. Saya katakan demikian, karena saya sudah mengalami semuanya itu. Apalagi kalau engkau seorang pelayan Tuhan. Kalau masih terluka, sulit. Tapi ketika engkau katakan, Tuhan, aku mau belajar mengampuni seseorang. Tuhan, aku mau belajar. Tuhan kasih kemampuan padamu. Kemampuan kepadamu, tetapi kau lewati itu terus. Saya ingat mama saya almarhumam, dia katakan, mama sudah mau belajar sabar. Tapi ini orang bikin mama jengkel. Bagaimana bisa sabar? Dia katakan gitu.
Justru orang-orang yang beri jengkel kepada kita, disitulah kita belajar. Belajar sabar, belajar mengampuni, belajar tidak terluka. Apalagi tanda dari kerendahan hati. Dipuji tapi tidak lupa diri. Ketika diangkat, dipuji, dihargai orang, tetapi tetap sadar bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Ditegur tapi tidak marah. Ada banyak orang ketika ditegur, diberi masukan, diberi evaluasi oleh pasangannya, oleh orang tuanya, oleh gembalanya, oleh GKK-nya, langsung marah. Sebenarnya itu suatu kesombongan. Suatu kesombongan. Diangkat tetapi tidak berubah. Diangkat tetapi tidak berubah setia. Walaupun dipromosi, walaupun dipercayakan banyak jabatan, kekayaan, kedudukan, tetapi tidak berubah setia, baik kepada keluarga, baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Tidak berubah, saudaraku. Bahkan tanda kerendahan hati adalah digoda tetapi tidak jatuh. Ini yang saya masih terus perjuangkan di dalam diri saya. Digoda, kita digoda dalam hal apa? Saudara renungkan. Kadang-kadang saya jatuh. Tapi minta kemampuan Tuhan. Tetapi kalau kita menyadari semuanya ini, maka Tuhan akan memberi kemampuan. Saya lanjut. Kita belajar lagi sama-sama bersama Tuhan Yesus. Ketika dia ada di dunia ini, apa yang kita belajar dari Tuhan Yesus? Tahukah saudara, bahwa kerendahan hati itu harus dimulai dari apa? Kerelaan. Katakan bersama saya, kerelaan. Nah, Yesus mengajar kita ternyata harus ada kerelaan yang harus kita relakan. Apa itu? Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Rasul Paulus mendapatkan pewahyuan tentang bagaimana kita belajar dari Yesus tentang kerendahan hati. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Arti ayat ini begini. Saudara, untuk kita bisa belajar rendah hati, jangan pakai konsep pikiran kita. Jangan pakai perasaan kita terus, tetapi ubah. Katakan bersama saya, ubah. Ubah. Kita harus pakai pikiran-pikiran Kristus. Cara Yesus berpikir, kita harus pakai perasaan Kristus. Cara Yesus merasa di situ. Bagaimana cara kita memakai pikiran dan perasaan Yesus? Firman Tuhan. Adakah saudara tiap hari membaca firman Tuhan? Kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, bagaimana saudara bisa mengenal suara Tuhan? Bagaimana saudara mau taat kepada Dia? Saudara lebih banyak memakai pikiran saudara sendiri, pakai kekuatan saudara sendiri. Itu membuat saudara lambat laun tambah hancur. Tambah hancur. Kemudian ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan ada dua kata penting dari ayat ke-6 dan yang ke-7. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7 telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, dari dua kata penting ini, lihat bagaimana Yesus yang adalah Allah, tetapi Dia rela mengosongkan dirinya, Dia rela melepaskan kealahannya. Untuk apa? Turun ke dunia ini menjadi manusia. Untuk apa? Menyelamatkan saudara dan saya. Nah,
dari dua kata ini, dari ayat yang ke-6 dan yang ke-7, kita bisa menyimpulkan rahasia tetap rendah hati belajar dari Yesus. Apa itu? Yang pertama adalah rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Sekali lagi saya katakan, rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Nah, hidup yang berat adalah hidup yang menggenggam erat-erat apapun yang ada dalam hidup ini. Tetapi hidup yang paling ringan adalah hidup yang rela menyerahkan, rela melepaskan segala sesuatu yang harus dilepaskan. Apa dalam kehidupan saya yang paling saya sulit untuk melepaskan? Yaitu tentang rumah di Wisma Mukti. Sebelum Mama dipanggil Tuhan, Mama sudah katakan pada saya, rumah ini milikmu. Kita saudara dibagi-bagi. Setelah itu, istri saya, dia luar biasa. Dia katakan pada saya, Ko, rumah itu apakah mau kasih adik saya Mona? Dia belum punya rumah. Tapi sebelum Mama dipanggil Tuhan, Mama sudah ada kasih sesuatu pada dia. Saya katakan pada istri saya, enggak setuju saya. Biar kita sama-sama pakai itu rumah. Istri yang ngomong, bukan saya. Itu saudara saya. Luar biasa hatinya dia. Berapa tahun kemudian, ketika saya lihat istilahnya apa yang ada di dalam diri saya, rumah di Kartini, terus yang di sini, terus ada di kebun, saya menilai, saya lihat nilai harganya, wow lumayan Tuhan. Tiba-tiba saya teringat adik saya belum punya rumah. Tuhan katakan pada saya apa? Ini waktunya kamu lepaskan rumah itu untuk adikmu. Hah? Lepaskan Tuhan? Saya runding sama istri saya. Dia setuju. Saya cerita sama saudara saya semua setuju. Dan saya lepaskan. Setelah lepaskan, sebelum saya lepaskan rumah itu, mungkin 1 tahun sebelumnya itu saya pernah ngomong sama adik saya. Mung, bagaimana rumah ini kita jual? Kalau kita jual rumah ini bisa 4M. Kamu ambil 3M, saya kasih saya 1M. Saya bilang gitu. Adik saya tidak setuju. Jangan. Ini rumah. Jangan, dia bilang gitu. Saya tidak jadi. Nah, ketika sudah serahkan, sudah berikan pada dia. Nah, akhirnya dia menjual rumah itu. Nilainya 4M 150 juta. Dalam hati saya pasti ada dapat bagian. Ketika uangnya dia sudah terima, dia telepon saya. Jong, nama kebesaran saya, nama keren saya Kunjung. Dipanggil Jong, saya sudah terima itu. Tuhan gerakkan saya untuk memberkati kamu. 100 juta. Hah? 100 juta? Saya kecewa rasanya. Kok cuma 100 juta? Sempat saya kecewa sekali. Saya cerita dengan istri saya. Tapi di situ Tuhan tegur. Itu rumah sudah kamu berikan pada dia. Dia mau kasih, tidak kasih, itu haknya dia. Itu haknya dia. Di situ saya belajar untuk bisa menerima apa yang kita lepaskan. Tidak lama, kurang lebih hanya seminggu saja. Saya tidak sakit hati jengkel. Di situ. Kemudian, apa yang saya harus lepaskan lagi? Mobil. Saya dapat dari MLM itu mobil. Saya sudah pakai
setahun atau 2 tahun itu mobil. Saya dengar kabar mobil itu belum lunas dibayar dan akan diambil oleh debt collector. Ketika saya mendengar debt collector akan ambil ini mobil, langsung reaksi saya apa? Tuhan, aku bersyukur padamu Tuhan. Mobil ini engkau tidak mau saya pakai mobil yang tidak benar, yang tidak halal. Saya akan kembalikan, saya katakan. Singkat ceritanya, saya panggil itu debt collector, ada 2 orang. Terus 1 orang dari perusahaan mobil ini yang diambil, yang dia beli tapi belum lunas, dan itu dari Lombok. Dan di rumah saya jam 4 sore buka toko, tanda tangan semuanya. Terus dia katakan gini, kok enak ya ambil sama kamu ini mobil, kok bisa kamu kasih langsung. Kalau orang lain pasti pertahankan. Disitulah saya katakan, saya nginjili dia. Tentang Tuhan yang memberi saya kemampuan, saya cerita sama dia. Selesai itu, di depan toko mobil diparkir sudah siap untuk dia bawa. Di depan mobil itu saya serahkan STNK dan kuncinya. Terus dia serahkan surat yang sudah ditanda tangan. Terus dia pergi. Waktu dia pergi, saya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya kehilangan itu mobil. Kamu boleh kehilangan itu mobil, tapi kamu tidak kehilangan saya. Saya ucap terima kasih. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Tahukah saudara bahwa kita harus punya kerelaan untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan. Sebuah kalimat bilang begini, jangan genggam erat-erat apapun yang ada dalam hidup ini, supaya ketika itu diambil dari saudara, maka saudara tidak akan merasa sakit. Sadarilah bahwa apapun yang ada di hidup kita ini, itu cuma titipan. Itu cuma titipan, saudara dikasih Tuhan. Kita lihat lagi, kita belajar dari siapa? Dari Abraham. Abraham adalah orang yang sangat rendah hati. Kenapa? Karena Abraham punya kerelaan melepaskan apa yang harus dilepaskan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkan negeri ayahmu. Akhirnya Abraham rela melepaskan, meninggalkan tempat kelahirannya ke suatu tempat yang belum dia tahu, saudara. Yang lebih dahsyat lagi, bagaimana Abraham ketika tahu gembala dombanya bertengkar dengan gembala domba Lot keponakannya. Lalu Abraham berkata, Lot, begini saja, kita harus buat sebuah pemisahan supaya tidak ada pertengkaran lagi. Nah, bagaimana Abraham, sang paman yang lebih tua, dan bilang sama Lot yang lebih muda keponakannya, kamu yang pilih Lot. Kamu mau pilih daerah mana yang kamu harus tinggal. Inilah sebuah kerelaan apa yang harus dilepaskan. Seharusnya Abraham dululah yang memilih karena Lot lebih muda. Kalau Lot yang memilih lebih dulu, itu namanya apa, saudara? Kurang apa? Erwin yang ngomong. Kurang ajar. Tapi justru Abraham, dia rela, katakan rela. Dan lebih dahsyat lagi, Lot memandang Sodom dan Gomora yang jauh lebih subur, lebih indah. Lalu Lot memilih, Abraham cuman mendapat sisanya tanah Kanaan yang tandus dan kering. Tapi saudara lihat akhirnya Tuhan memberkati dan menyertai Abraham di tanah Kanaan. Perhatikan, bahkan ketika Abraham sudah mendapat anak perjanjian Ishak, 25 tahun dia menunggu kelahiran Ishak. Dan sekarang Ishak anak yang dicintai itu usia sudah 13-14 tahun. Tuhan katakan, persembahkan anakmu. Persembahkan anakmu. Nah, ketika Abraham bersama anaknya Ishak dan kedua bujangnya naik ke Gunung Moria. Betapa hancurnya Abraham ketika Ishak yang memikul kayu bakar itu tanya kepada papanya Abraham, "Pa,
Kayunya ada, apinya ada, pisaunya ada, dombanya di mana? Papanya menjawab, Tuhan sudah sediakan. Dan ketika Abraham rela menghujam pisau, membunuh Ishak, di situ Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anakmu. Akhirnya Tuhan gantikan dengan apa? Domba yang sudah disiapkan di situ. Kuncinya yang luar biasa. Selanjutnya, saudara baca nanti di rumah Kejadian 22. Kita lihat Tuhan kita luar biasa. Alkitab mencatat, setelah Abraham dan Ishak turun kembali dari Gunung Moria, setelah Abraham rela mempersembahkan Ishak yang dia cintai, saudara baca, perhatikan, saudara nanti baca, lihat di ayat Kejadian 22 yang di terakhirnya itu. Maka saat itulah Abraham mendengar kabar bahwa saudara Abraham yang bernama Nahor, yang punya istri bernama Milka, saudara tahu, tidak kebetulan ternyata Abraham baru selesai rela mempersembahkan Ishak turun dari Gunung Moria. Dan pada saat itu juga Abraham baru mendengar kabar Milka yang sudah mandur dari Nahor, tiba-tiba Nahor dan Milka bisa diberi anak, bahkan 8 anak laki-laki di situ. Nah, Alkitab mencatat anak Nahor dan Milka yang terakhir namanya Betuel. Kalau saudara baca terus ayat Kejadian 22, Betuel suatu saat punya anak wanita yang bernama siapa? Ribka. Ribka. Siapakah Ribka? Ribka kelak menjadi istrinya Ishak. Ketika dia mempersembahkan Ishak, setelah itu dia baru mendengar kabar Ribka lahir. Itu artinya apa? Orang yang rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Bukan cuma Tuhan yang akan berkati, tapi sampai masa depan saudara dan saya, anak cucu pun diatur dan dijamin oleh Tuhan. Amin. Setelah saya melepaskan rumah di Wisma Mukti itu, tahun berikutnya, tahun 2012, Tuhan kasih saya rumah di Geraha Sentosa. Berapa tahun kemudian Tuhan kasih saya apartemen di Jakarta, di Cibitung di situ. Kemudian ketika mobil itu dilepas, Tuhan kasih saya MLM yang baru. Saya dapat lebih banyak dari itu. Tuhan kita luar biasa. Sekarang aplikasinya, apa yang harus kita rela lepaskan? Relakah saudara untuk melepaskan dosa-dosa dan keterikatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ini kuncinya. Kalau saudara rela melepaskan, yang lainnya saudara berani juga untuk melepaskan. Kalau saudara tidak rela melepaskan, saudara akan menjadi orang yang pelit. Maaf kalau saya harus katakan demikian. Ada banyak orang berkata, I love you Jesus. Tapi untuk melepaskan rokok yang kecil saja belum rela. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela melepaskan apa yang harus dia lepaskan. Relakah saudara melepaskan harga diri saudara ketika saudara sudah berbuat baik, lalu kemudian difitnah orang, dijelekan orang, dibalas dengan jahat? Apakah saudara benar-benar mau melepaskan gengsi dan harga diri saudara? Relakah kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai dan mengecewakan kita? Bahkan ketika orang itu belum minta maaf atau tidak menyadari akan kesalahannya, maukah kita rela melepaskan pengampunan? Bahkan relakah saudara melepaskan persembahan yang Tuhan minta kepada saudara?
Berapa banyak yang Tuhan minta saudara lepaskan persembahan. Kalau saya mau cerita terlalu banyak kesaksian. Apa yang saya harus lepas di situ. Ada orang berkata, oh saya mau memberi bukan persepuluhan, tapi saya memberi segenap hidup saya. Maaf kata, bagaimana saudara bisa memberi segenap hidup saudara? Kalau saudara ujian yang paling kecil saja, 10% saja, saudara masih banyak alasan. Dan lihat kemudian banyak orang berkata, oh itu kan perjanjian lama, itu kan Taurat. Dan saudara tahu mereka hanya mencari alasan. Satu kata sebenarnya yang saya tadi katakan apa? Pelit. Bagaimana saudara mau memberi kehidupan saudara 100% atau segenap hidup saudara kalau 10% saja tidak rela? Saya lanjut. Yang kedua, rahasia tetap rendah hati. Belajar dari Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Kemudian ayat berikutnya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ini menyatakan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu adalah doulos, adalah budak. Itu lebih rendah daripada pembantu rumah tangga. Tapi Yesus mengambil rupa seorang hamba yang pertama. Kita mempunyai rela melepaskan apa yang dia harus lepaskan. Kemudian rela melakukan apa yang tidak favorit. Orang yang rendah hati justru mau melakukan apa yang tidak favorit. Dan yang mau melakukan apa yang orang lain tidak mau melakukan. Orang yang rendah hati justru mau melayani apa yang dihindari oleh banyak orang di situ. Nah, Yesus juga rela melakukan apa yang tidak favorit. Dalam Yohanes yang kedua, Yesus bukan cuma bisa memerintah para pelayan di pesta perkawinan di Kana. Isi tempayan dengan air penuh. Cedok bawa kepada pemimpin pesta. Lalu air berubah menjadi anggur. Perhatikan. Yesus yang sama dalam Yohanes 2. Dia memerintahkan hamba. Tapi Yohanes ke-13. Hanya 11 pasal kemudian. Yesus ambil kain lenan. Yesus ambil tempayan. Isi air pembasuhan kaki. Yesus basuh kaki murid-muridnya. Kebesaran sejati dimulai ketika kita mau melakukan, mau melayani apa yang dipandang hina. Tapi itu justru sebuah rahasia kebesaran. Saya saksikan singkat. Ketika tahun 2012 saya baru jadi gembala. Saya dengan saudara saya, Ko John Lee, istrinya, sama Sien, saya diajak untuk kita saling basuh kaki di rumah kakak saya. Selesai kita basuh kaki, saya perjalanan pulang ke rumah. Di tengah jalan itu, Roh Kudus bilang sama saya, nanti kamu basuh kaki istrimu, mertuamu. Saya katakan, Tuhan untuk apa? Saya tidak ada masalah dengan istri saya, dengan mertua saya. Kamu lakukan saja. Sesudah istrimu dan mertuamu, sama karyawanmu semua. Sesudah karyawanmu semua, setiap akhir tahun, setiap akhir bulan, ada pertemuan pekerja pelayan Tuhan. Kamu basuh kaki mereka. Itu pertama kali. Kamu basuh kaki mereka. Berat bagi saya. Saya lakukan pertama. Sama istri, sama mama, lolos. Terus sama karyawan, lolos. Sama pertemuan pekerja, saya mikir. Bukan saya tidak mau. Saya mau. Cuman nanti mereka katakan apa? Baru jadi gembala, cari sensasi. Mau basuh-basuh kaki. Saya tidak mau. Tapi Tuhan katakan, kamu lakukan. Saya lakukan. Selesai lakukan itu,
yang lebih parah lagi, yang lebih berat. Saya baru jadi gembala. Saya ajak para gembala sekota Sumbawa ini, para gembala sama istrinya, ajak makan di aneka rasa. Nah, saya sudah calling mereka, janji jam 10 mungkin ya, makan siang itu mungkin sekitar jam 12 atau jam berapa saya lupa, janjian mereka. Nah, di situ Tuhan katakan pada saya, pertemuan itu kamu basuh kakinya mereka semua. Hah? Tuhan? Ini bukan suara Tuhan. Ini suara hati nurani saya. Saya tidak mau gubris. Saya tidak mau. Tapi suara itu terus kejar saya. Kamu lakukan, kamu lakukan. Tidak, Tuhan, saya tidak mau. Saya tidak mau. Sampai suatu saat di hari hanya itu, saya janjian ketemu mereka untuk makan. Pas saya ingat saat itu kita itu ibadah di atas sana di Hotel Sultan di situ. Pas selesai ibadah itu di situ, pas selesai doa berkat di situ, Tuhan katakan sama saya, masakah kamu tidak mau? Kamu cuman basuh kaki para gembala, istrinya tidak, cuman para gembala. Saya bisa rasakan hatinya Tuhan berbicara pada saya. Saya katakan, ya Tuhan, saya mau sudah, ya Tuhan. Seperti terpaksa. Pulang dari gereja, saya pergi ke aneka rasa. Saya bawa baskom, terus sama handuk. Saya siap, saya taruh di lantai 2, kita makan di lantai 2. Saya sudah ambil airnya, saya taruh di pojok itu. Saya mau lihat situasi. Terus saya katakan sama pemilik itu, saya katakan, Ci, nanti makanannya tidak usah kasih keluar dulu, nanti saya nanti saya kasih tahu baru keluar. Nah, ada sesuatu saya taruh di atas itu, jangan dipindah. Ya, singkat cerita, akhirnya kita kumpul, terus akhirnya saya katakan, Tuhan gerakkan saya untuk basuh kaki dulu sebelum kita makan. Terus mereka katakan, nggak usah Pak Tony, gini-gini apa-apa. Nggak, Tuhan suruh saya mau taat. Terus yang satu bilang, Pak Tony, nggak usah, saya sama Pak Tony kan baik, nggak ada masalah, nggak usah ya. Bukan masalah ada baik atau tidak baik, tapi ini ketaatan yang Tuhan suruh saya. Singkat ceritanya, saya lakukan selesai. Selesai lakukan itu, saudara yang dikasih Tuhan, saya pulang ke rumah. Saya buka pintu. Ketika saya masuk, saya dilawat Tuhan. Saya dilawat Tuhan. Saya menangis di situ. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Saya bisa lakukan ini, itu kemurahan-Mu. Engkau yang suruh Tuhan. Ajar aku terus Tuhan. Ajar. Siapa yang tidak kenal Sidney Boyde? Seorang pemuji, seorang pencipta lagu. Bahkan jadi berkat. Tapi bagaimana Sidney menjadi orang hebat? Saya yakin semua orang kepingin seperti Sidney. Saya pernah lihat Sidney Boyde khotbah di GPCC Jakarta. Luar biasa. Juga sering saya lihat di YouTube. Ketika dia memimpin pujian, saya rasakan hadirat Tuhan. Dan ternyata ada banyak Sidney Boyde. Banyak pemimpin-pemimpin pujian menduplikat, mencontoh gaya ngomongnya, gaya nyanyinya. Bahkan di gereja ini ada Oscar Mohede, Yen Mohede, bahkan mungkin Erwin Mohede di situ. Tapi tahukah saudara, Sidney memulai pelayanannya sekian tahun setia. Katakan bersama saya, setia. Dia setia apa? Setia gulung-gulung kabel. Kerjanya tidak favorit. Tidak favorit. Joel Osteen, seorang hamba Tuhan, gembala sidang gerejanya ada di Texas, Amerika. Gereja yang terbesar. Semua orang pasti ingin punya pelayanan seperti Joel Osteen. Tapi tahukah saudara, Joel Osteen memulai pelayanannya dengan setia sekian tahun. Cuman menjadi apa? Kameramen. Betul ya kameramen ya?
kameramen papanya waktu dia khotbah. Joel Osteen juga mengedit khotbah-khotbah bapaknya dia untuk dimasukkan di televisi. Nah, Joel Osteen dia pernah cerita gini, di awal gereja ayahnya mereka tidak mempunyai biaya yang besar. Untuk bisa masuk ke broadcast di televisi harus punya kamera yang bagus, yang profesional, tapi mereka tidak bisa beli. Akhirnya gereja ayahnya sewa alat ini semuanya di televisi di Texas di situ. Nah, saudara tahu hari Sabtu masih dipakai oleh stasiun televisi ini. Nah, hari Minggu pagi-pagi subuh-subuh saat orang masih tidur, Joel Osteen pergi ke stasiun televisi, ambil kamera itu, set up di gereja ayahnya. Dan kemudian selesai kebaktian, Joel Osteen kemasi lagi dan antar lagi. Perhatikan, Joel Osteen pernah bilang begini. Saya minum dulu. Kalau kita mau impian kita, impian saudara dan saya menjadi kenyataan, kita harus terlebih dahulu bantu impian pemimpinmu. Setelah kita bantu impian pemimpin kita jadi kenyataan, maka Tuhan akan mewujudkan mimpi kita sendiri menjadi kenyataan. Kalau saudara bekerja di restoran, di toko, di kantor, di pabrik apapun, maukah saudara mewujudkan impian bos saudara? Maukah saudara menjadi pegawai yang benar-benar melakukan apapun dengan excellent? Para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, mari saya himbau saudara, kita bantu, kita bekerja sama dengan gembala kita, ibu gembala kita, untuk mewujudkan impiannya. Karena suatu hari kelak, Tuhan yang sama akan mewujudkan impian saudara. Amin. Waktu sudah tidak cukup. Yang ketiga, saya loncat saja. Yang terakhir, saya tutup khotbah saya ini dengan perkataan ini. Ini yang saya alami. Hal penting yang harus kita perhatikan. Perhatikan, sorotan Roh Kudus bukan kepada penampilan, bukan kepada panggung gereja, bukan kepada nyamannya saudara duduk di kursi jemaat ini, tetapi kepada apa yang ada dalam hati saudara. Apa yang ada dalam hati saudara? Cek hati saudara sekarang. Cek hati saudara sekarang. Sorotan Roh Kudus, perhatikan ini. Sorotan Roh Kudus mengarah kepada ketidakberesan dan ketidakbenaran di dalam hati saudara dan saya. Perhatikan. Setiap kali seseorang memberi hatinya kepada Tuhan. Sekali lagi. Setiap kali seseorang memberi hatinya kepada Tuhan, maka sorotan Tuhan tertuju pada tempat tersembunyi yang kotor. Tempat tersembunyi yang kotor di dalam hati saudara dan saya. Mengapa? Perhatikan. Karena ketika seseorang menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, maka ia harus mengalami pelayanan di tempat tersembunyi. Apa arti pelayanan di tempat tersembunyi? Siapa tahu bisa jawab? Apa? Yang lainnya, saya kasih sepeda. Nggak mau kalah sama Jokowi. Siapa yang bisa? Arti pelayanan di tempat tersembunyi, sebuah pelayanan
yang Tuhan kerjakan sendiri. Sekali lagi, pelayanan di tempat tersembunyi artinya sebuah pelayanan yang Tuhan kerjakan sendiri. Dengan tujuan untuk menyelesaikan banyak hal. Katakan bersama saya, banyak hal. Banyak hal yang ada di dalam hati saudara dan saya. Supaya ketidakberesan dan ketidakbenaran tidak bercampur dengan kemurnian, ketulusan dan pengabdian kepada Tuhan. Supaya ketidakbenaran dan ketidakberesan tidak merusak pekerjaan Tuhan di dalam hati saudara dan saya. Intinya, kedagingan dan keduniawan, kedagingan dan keduniawian akan menyebabkan kemelencengan yang merusak banyak hal di dalam hati kita. Dan itu yang menjadi incaran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Selama ada tempat kotor di dalam hati kita, tempat yang menyimpan ketidakbenaran dan ketidakberesan, dan tempat yang membuat kita malu, yang malu bila diketahui oleh orang lain, maka kecenderungan kita adalah berusaha untuk menyepunya agar supaya terlihat baik di mata orang samping kiri kanan saudara. Di situ. Tetapi ketika kita memberikan hati kita untuk mengalami pelayanan di tempat yang tersembunyi, maka Tuhan akan bergerak ke dalam hati saudara dan saya. Dan Tuhan akan menyingkirkan semua sepuhanmu yang kau simpan semuanya itu. Tuhan akan bongkar. Di situ. Terutama Tuhan akan bongkar semua. Kenapa? Tuhan mau memulihkan saudara. Bukan Tuhan mempermalukan saudara. Tuhan mau engkau hidup bersama dengan dia. Di situ. Terutama menyelesaikan ketidakbenaran dan ketidakberesan di dalam hati kita. Pelajaran kerendahan hati selalu merupakan pelajaran yang sangat mahal. Di mana letak kemahalannya? Di mana? Siapa yang mau jawab? Jawab. Di mana letak kemahalannya? Yes. Terletak pada harga diri orang itu sendiri. Yang senantiasa bertahan di atas. Ketika Tuhan sedang mengajarnya untuk turun ke bawah. Seperti waktu naik sepeda motor, saya bertahan untuk naik taksi. Tuhan sedang mengajar saya untuk turun ke bawah. Bila saudara perhatikan, tidak memaafkan dosa yang sudah diperbuat oleh seseorang yang menentang saudara, saudara sesungguhnya sedang menahan dosa itu. Dan akibatnya saudara akan membuat kesalahan-kesalahan yang sama terhadap orang lain. Pegang prinsip ini. Untuk merendahkan hati memang tidak semudah mengucapkannya. Karena sering berbentur dengan harga diri kita. Tetapi apabila kita bisa mengalahkannya, maka kerendahan hati kita dapat menjadi orang lain. Terakhir, hal terburuk yang dapat terjadi atas manusia adalah mengalami kesuksesan di saat dia belum siap menerimanya. Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak ada padamu. Tuhan tidak menuntut. Tapi dia menuntut penyerahanmu. Tim musik. Saya hanya berkata, saudara tidak usah tangga tangan. Tapi hanya katakan dalam hati saudara. Saya tanya, siapa yang mau dipulihkan untuk belajar rendah hati? Belajarlah dari Tuhan Yesus. Dia akan menuntun membimbingmu. Ketika engkau belajar rendah hati, engkau taat pada dia, segala urusanmu, segala masalahmu dia bereskan.
Jangan tunda. Jangan tunda. Semakin engkau tunda, semakin lama proses yang engkau harus jalani. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah Engkau sampaikan pada kami hari ini. Tentang apa yang harus kami lepaskan dan apa yang harus kami terima, Tuhan. Sesuatu yang kami lepaskan adalah kesombongan dari hidup kami. Sehingga kami tidak mampu untuk menggapai Allah. Sehingga Allah tidak betah hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau untuk merendahkan hati kami, Tuhan. Secara manusia kami tahu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kami lakukan. Tapi kasih karunia-Mu tidak berhenti kepada kami. Kalau hari ini Engkau memberikan kepada kami tubuh dan darah-Mu untuk kami makan dan kami minum, yang menjadi satu kesatuan dari bagian kehidupan kami. Sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan, yaitu kerendahan hati yang Kau berikan kepada kami. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita berdiri. Kita mengangkat tinggi-tinggi hosti di atas kepala kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hosti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan bagi kami, bagi kita semua. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Ini adalah persekutuan yang indah di dalam Engkau, dan kami percaya kehidupan kami bukan lagi kehidupan kami, tapi kehidupan Engkau dalam kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah dibagikan Tuhan, karena itu kami bersepakat untuk memberkati Bapak Moses Tonstiano bersama keluarganya, pakai lebih dalam untuk menjadi sebuah kesaksian Kristus Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan Allah yang rela, Tuhan menilai kami berharga dan kami mulia Tuhan. Di mana sebenarnya kami tidak layak menerima itu Tuhan. Karena Engkau menebus kami, karena penebusan yang telah Engkau buat atas hidup kami, menjadikan kami, hidup kami bukannya kami lagi. Kami tidak lagi hidup secara diri kami sendiri, tapi kami tahu bahwa waktu Engkau menebus kami, maka kami menjadi milik-Mu Tuhan. Karena itu kami nyatakan Tuhan, penebusan ini membuat kami berjalan dalam sebuah jalan-jalan-Mu.
Jangan membawa kami dalam kesejahteraan kelimpahan. Karena itu Tuhan, nyatakanlah menjadi suara Tuhan atas hidup kami. Karena lewat setiap suara Tuhan ini kami akan mengalami kemenangan. Dan suara Tuhan yang datang atas kami adalah untuk kami membangun hidup kami dengan sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati yang membawa kami untuk kami masuk dalam sebuah dimensi rohani yang ada dalam firman-Mu. Karena lewat dimensi rohani ini Tuhan, Engkau sedang menyatakan setiap firman-Mu, Engkau sedang membawa kami dalam kemenangan. Sehingga di dalam hidup kami Tuhan, apapun menjadi lembah, apa menjadi gunung atas hidup kami, ini akan ditutup dan kami menjadi sebuah tanah yang rata. Tidak ada lagi tanah yang berkelok-kelok atas hidup kami. Karena Tuhan yang telah menebus kami dan kami membangun hidup kami dari kerendahan hati ini. Karena itu Tuhan, kami relakan untuk kami dibentuk ulang. Sehingga benar-benar kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan berbeda. Kami tidak hidup lagi secara manusiawi, tapi kami hidup secara ilahi. Dan waktu kami hidup secara ilahi, maka setiap gunung masalah ini akan menjadi rata dan kami mengalami kemenangan yang telah Tuhan sediakan di dalam penebusan Kristus. Bahkan kami tahu Tuhan, waktu Tuhan telah tiba buat kami. Tidak ada jalan buntu dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, akan selalu ada jalan terbuka buat kami. Termasuk bagi gereja ini Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini karena Engkau sedang membangkitkan sebuah generasi ilahi. Karena Engkau punya tujuan ilahi buat gereja ini. Maka gereja ini pun juga akan mengalami Tuhan bahwa membangun tempat pribadi permanen. Setiap izin-izinnya akan keluar Tuhan, dananya Tuhan juga Tuhan yang akan cukupkan. Karena ini menjadi sebuah tujuan ilahi, bukan lagi menjadi tujuan kami tapi tujuan Tuhan. Dan waktu Tuhan menjadi tujuan Tuhan atas gereja ini, maka tempat ibadah permanen itu akan terbangun Tuhan di dalam nama Yesus. Dan dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami tahu ada kemenangan atas hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan kami mengembalikan persepuluhan. Dan juga kami menabur persembahan umum dengan hati yang mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 13 April 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya Pendeta Suryadi Wibowo, Bapak Gembala GPPS Alika Surabaya. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silakan melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari yang istimewa.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang hari ini atau bulan ini berulang tahun dan berulang tahun pernikahan yang sudah ada di video, silahkan untuk maju ke depan. Atau yang belum ada tetapi berulang tahun atau berulang tahun pernikahan di bulan ini. Belum ada di video, enggak apa-apa, maju. Yang ulang tahun di pernikahan di sebelah kanan. Yang pernikahan sebelah kanan. Jangan merebut apa yang sudah kamu punya ya. Mari kita sama-sama berdiri dan kita angkat tangan untuk mendoa. Sorry, saya lupa. Silakan. Mau menikah maksudnya Ratna. Amin aja kamu. Oke, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdiri dan menumpangkan tangan buat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, terima kasih buat bulan ini. Kalau saudara-saudara kami berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Untuk yang berulang tahun kelahiran, Tuhan menambahkan usia, berarti Tuhan menambahkan kesempatan untuk menikmati kasih-Nya, untuk menikmati penyertaannya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan ada rancangan yang lebih besar yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupanmu, dalam tahun yang akan engkau jalani ini. Ada begitu banyak rintangan juga dalam kehidupanmu, tetapi Tuhan menyertaimu. Engkau akan disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Sebab bukan usahamu yang membuat engkau terlepas dari semuanya. Tetapi Tuhanlah yang mengembalakan engkau. Dia memberikan engkau hikmat. Dia memberikan engkau kemampuan. Dan Tuhan menyertai hidupmu sepanjang tahun ini. Dan bagi yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan menjadikan pernikahanmu bukan hanya menghasilkan generasi-generasi jasmani, tetapi juga generasi rohani. Tuhan memulihkan pernikahanmu. Ia meneguhkan dan Ia menguatkan. Terimalah berkat daripada Tuhan ini. Terus berjalan bersama dengan Dia. Sebab Dia tidak jauh daripadamu, tetapi ada di dalam engkau. Teruslah berseru kepadanya tentang semua pergumulanmu, komitmenmu. Tuhan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah hikmat daripada Tuhan untuk melepaskan apa yang memang harus kita lepaskan. Dan menerima memang apa yang harus kita terima daripada Tuhan. Terimalah kekuatannya, terimalah kerendah hatiannya. Belajarlah daripada Yesus. Sebab Ia sudah ada di dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidupmu menjadi berkat dimanapun kau berada. Di rumah tangga, di sekolah, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Engkau adalah bagian perwakilan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya sudah menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.